Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basyirin. Saya guru di SMK Manbaul Ulum, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Mengajar Teknologi Layanan Jaringan kelas 12 TKJ. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Kali ini saya akan melakukan kegiatan PPL ketiga. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Oke, pertama Bapak absen dulu ya. As'ad, kemana nih As'ad? Izin. Santika, Devi ada, Diana, Gunawan, Irfan, Julaiha, Sulaiman. Ya, hari ini Bapak lihat kalian duduknya sudah per kelompok ya. Ya, terima kasih ya. Artinya nanti besok pun sama ya, kita akan melaksanakan praktek. Bapak harap posisinya sudah seperti ini. Baik, selanjutnya seperti biasa Bapak minta kalian berdiri dulu. Periksa kerapihan bajunya masing-masing. Yang laki-laki tolong dimasukkan bajunya. Yang perempuan dikeluarkan, dirapikan kerudungnya segala macam. Dan periksa area tempat duduknya. Jika ditemukan sampah tolong dipungut dan dikeluarkan. Ada sampah? Oke. Terima kasih, silakan boleh duduk kembali. Ya, boleh duduk kembali. Selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Bapak minta hari ini Sulaiman untuk memimpin doa. Silakan Sulaiman. Alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa. Berdoa dalam hati. Berdoa selesai. Memberi jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga pertemuan hari ini bisa bernilai ibadah ya, bisa dicatat sebagai amal ibadah dan bisa menjadi bekal kita untuk kehidupan di masa mendatang. Materinya adalah konsep kerja PBX pada server Sosfit. Jadi kita sedikit mundur ke PBX-nya. Apa itu PBX? Nanti seperti biasa supaya kalian lebih memahami materi PBX ini apa, Bapak akan berikan dulu. Yang pertama, motivasi ya. Ini adalah motivasi dari salah satu tokoh yang dianggap IQ-nya paling cerdas ya di dunia. Beliau mengatakan hidup itu seperti mengendarai sebuah sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak. Jadi orang naik sepeda itu kan kalau berhenti biasanya goyang ya, akan goyang, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Itu begitupun dengan kehidupan. Jadi ketika kehidupan itu pengen terus seimbang, maka kita jangan pernah berhenti belajar, berhenti mengerti sesuatu. Intinya kita sebagai pelajar berarti kewajibannya adalah belajar ya. Oke, selanjutnya ya, ini juga untuk merangsang kalian supaya lebih memahami lagi materi hari ini. Yang pertama, tolong dijawab sama-sama. Pernahkah kalian mendengar suara seperti ini ya? Kalian dengarkan dulu. Terima kasih telah menghubungi kontak center 147. For service in English, please press 1. Oke, silakan kalian tinggal ikuti saja teman-teman ya. Silahkan masukkan nomor indihome atau nomor telepon lengkap dengan kode area diakhiri dengan kata pagar. Customer service-nya. Untuk berbicara dengan officer kami, tekan 9. Kita pilih 9. Tekan
Tekan 1 untuk informasi dan registrasi. Tekan 2 untuk pengajuan layanan. Kemudian pilih 2 ya. Untuk menjaga kualitas layanan, pembicaraan ini akan kami rekam. Halo, Telkom Elsa bisa dibantu. Selamat sore. Selamat sore. Nah, pernah nggak mendengar suara seperti itu? Pernah ya. Nomor 2, siapakah yang kalian hubungi waktu mendengar suara itu? Operator, ya benar ya, bisa operator Telkomsel, operator Indosat ataupun yang lain. Kalau tadi contohnya adalah ada orang menghubungi IndiHome ya, ada juga yang menghubungi Axis juga sama ya. Jadi biasanya muncul yang pertama itu ada salam dulu, selamat datang di layanan bla 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 dan seterusnya. Nanti ya muncul pilihan, tekan 1 untuk berbicara. Kemudian nomor 3, menurut kalian siapakah yang menjawab pertama kali dalam panggilan tersebut? Kan ketika kita terhubung pertama kali itu ada yang menyapa dulu ya, selamat datang di layanan Telkomsel. Nah kira-kira itu tuh manusia atau bukan yang jawab? Dari operatornya, bot ya, benar bot. Jadi itu adalah bot ya, atau robot yang memang diaktifkan oleh adminnya atau oleh operator di sana untuk supaya semua orang yang menelpon itu akan disapa dulu oleh bot tersebut ya. Bapak udah membagikan materi ajarnya yang sudah kalian print semuanya beserta dengan LKPD juga. Bapak lihat kalian sudah memegang LKPD-nya, berarti kalian sudah mengeprintnya juga. Dan ini kelompok yang Bapak lihat sudah duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Terima kasih. Tanpa Bapak minta, kalian sudah langsung duduk sesuai kelompoknya. Selanjutnya ini tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran pada materi kita kali ini ada 4 ya. Jadi yang pertama, melalui kalian nanti melihat tayangan video, kemudian kalian membaca materi ajar dan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Diharapkan kalian bisa menganalisis pengertian dan konsep kerja PBX. Kemudian yang kedua, kalian juga diharapkan mampu menganalisis konsep kerja IPPBX ataupun nama lainnya adalah server SOSWIT. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisis bagan server SOSWIT ya dengan benar dan tepat. Dan yang terakhir, diharapkan kalian juga mampu menguraikan konsep kerja server SOSWIT dengan PBX ya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, Bapak minta kalian simak dulu video berikut ini. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Guru Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu PBX. PBX sendiri adalah singkatan akronim dari Private Brand Exchange. Private artinya adalah peralatan komunikasi yang melayani sebuah perusahaan secara eksklusif. Ini tentang PBX, yaitu Private Brand Exchange. Ya, yang dibahas dari awal sampai akhir itu yang bagian awal ya, tradisional PBX yang katanya lebih fokus di bagian di menu panggilan telepon biasa saja. Sementara kita kemarin sudah bahas sedikit tentang IPPBX yang sudah menggunakan internet, yang nanti besok juga kita akan praktek bagaimana cara menghubungkan handphone di kelas kita dari baik antar kelompok ataupun ke guru ya, menggunakan satu server ya. Kenapa satu server? Ada yang tahu kenapa pakai satu server? Karena biar bisa saling komunikasi. Iya, karena bisa saling komunikasi. Kemarin kan contohnya kenapa WhatsApp itu nggak bisa telepon ke Telegram, karena memang server yang digunakannya berbeda. Makanya untuk kali ini ataupun besok kita akan praktek menggunakan satu server supaya semua handphone yang terhubung ke server tersebut bisa saling komunikasi. Selanjutnya silakan kalian buka LKPD-nya. Di nomor 1 itu ada pertanyaan ya. Di nomor 1 ada pertanyaan, setelah kamu melihat video, bagan dan materi ajar, uraikan pengertian PBX menurut bahasa kamu ya. Di mana kelompok 1 ada kesulitan?
Pak, sebenarnya kan kita pembahasannya tentang VoIP yang menggunakan koneksi internet. Ya. Apakah PBX ini juga menggunakan koneksi internet? Ya, dari kalian ada yang punya pendapat? Kalau dilihat di bagian akhir video tadi ada istilah PBX dan IP PBX dan sebelumnya kita sudah tahu perbedaan telepon biasa dengan VoIP atau telepon via internet. Ya. Jadi gimana? PBX dan IP PBX bedanya di IP telepon. Di IP-nya ya. Dan VoIP juga bedanya di IP. Berarti PBX itu tidak menggunakan internet. Bener nggak Pak? Menurut teman kalian ada perbedaan antara PBX dengan IP PBX itu terletaknya di IP-nya ya. Kemudian telepon biasa dengan VoIP juga bedanya di IP-nya. Jadi kira-kira menurut kalian seperti apa? Silakan disimpulkan sendiri. PBX ya, jadi hanya melayani telepon biasa untuk PBX. Sementara untuk IP PBX itu bisa ke VoIP. Di nomor 2 itu, setelah melihat video, bagan dan materi ajar, uraikan konsep kerja PBX. Kelompok 2 ada kesulitan? Saya mau nanya, Ya. kalau di VoIP kan ada server yang melayani semua panggilan yang terhubung ke server tersebut. Apakah fungsi PBX ini sama dengan server? Ya, menurut teman-teman yang lain gimana? Menurut saya sih sama Pak, hanya saja PBX hanya support untuk telepon biasa saja. Jadi PBX hanya support untuk telepon biasa. Ya. Ya. Terus gimana? Sementara IP PBX bisa support untuk HP dan tablet. IPBX support untuk HP dan tablet. Tapi kalau dari fungsi sama saja server Pak. Bukan begitu Pak? Ya, betul ya. Jadi PBX ataupun IPPBX itu sama-sama server ya. Sama-sama server yang fungsinya sama. Jadi ya karena namanya server jadi fungsinya sama ya. Dipahami? Ya, jadi silakan dikerjakan LKPD nomor 2-nya. Di LKPD nomor 2 itu kan tentang konsep kerjanya ya. Jadi di konsep kerja itu harus mencantumkan servernya menggunakan apa, kemudian boleh juga fungsi dari server tersebut. Untuk nomor 3 pertanyaannya, uraikan perbedaan layanan yang diberikan IP PBX dengan PBX konvensional. Cari perbedaannya ya. Tadi seperti Bapak sebut salah satunya adalah medianya internet ya, menggunakan internet. Jadi, layanannya lebih banyak daripada hanya telepon suara saja. Ya. Kelompok 3 ada kesulitan? Ya. Saya Pak, untuk kan nomor 3 pertanyaannya uraikan perbedaan layanan yang diberikan IPPBX dengan IPPBX konvensional menurut bahasa kamu. Yang saya sulitkan itu perbedaan dari segi apa saja Pak? Ya, perbedaannya bisa dari media penghubungnya atau bisa jadi perangkat yang disupport atau boleh juga keduanya ya, kedua-duanya boleh kalian masukkan. Ya. Kalau seingat aku kan media penghubung itu cuma ada 2 ya, media yang pakai kabel sama yang pakai kabel Ya, atau wireless ya. Jadi kita itu diminta juga mana yang pakai kabel atau mana yang nggak pakai kabel. Ya, betul. Yang wireless apakah PBX atau IPBX? Itu juga yang kabel. Ya. Ya, Irfan, kenapa Pak? Tapi mungkin nggak Pak, ada yang menggunakan keduanya sebagai media. Ya. Mungkin nggak ada yang pakai wireless dan kabel secara bersamaan ya. Itu sangat mungkin. Menurut kalian kira-kira yang menggunakan keduanya itu PBX atau IPBX? Ya, jelas ya. Silakan kerjakan untuk LKPD-nya. Terima kasih Pak. Nah, dari ke-10 layanan dasar IPPBX ini di nomor 4 pertanyaannya, uraikan dengan bahasa kamu tentang fungsi dan layanan dasar IPPBX berupa support analog system, support LAN system, dan VoIP. Ya, jadi cukup menyebutkan 3 saja ya. Support analog system itu apa? Tadi udah Bapak jelaskan sedikit, kasih gambaran sedikit. Support LAN system itu apa? Dan juga VoIP ya, VoIP. Jadi jelaskan saja ketiga layanan tersebut. Dari 10 layanan, kalian cukup tulis 3 layanannya saja. Ya.
Ya, kelompok 4 ada kesulitan? Ya Pak, saya sudah baca materi 2 kali, tapi saya masih bingung dengan istilah software. Apakah ini server juga seperti PBX dan IP PBX? Ya, gimana teman-teman yang lain? Ada tanggapan untuk pertanyaan dari Alfirhan? Kalau saya baca di materi, fungsi software ini mirip sekali dengan IP PBX, Pak. Jadi mirip ya fungsinya dengan IP PBX. Ada lagi? Karena software ada di pembahasan IP PBX dan tidak ditemukan di PBX, berarti software ini memiliki fungsi yang sama dengan IP PBX, atau mungkin perangkatnya memang sama, Pak? Ya, secara fungsi sama ya, sama PBX, IP PBX ataupun software itu sama. Hanya saja yang memang benar-benar sama itu ya IP PBX dengan software. Jadi keduanya ini nggak ada perbedaannya, hanya beda di penyebutannya saja. Kalau PBX hanya melayani telepon biasa, sementara IP PBX ataupun software itu fungsinya sama, yaitu melayani VoIP juga ya, yang bisa lebih banyak untuk medianya. Dipahami? Iya, Pak. Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya. Oke, di nomor 5 ini ada bagan dan konsep kerja server SOSFIT. Ya, pertanyaannya, uraikan konsep kerja SOSFIT menurut bahasa kalian. Ya. Kelompok 3 sudah dibagi tugasnya. Siapa yang akan membuka presentasinya? Ya, Rita. Nanti siapa nanti yang membacakan nomor 4 berarti Gunawan. Oke. Nanti yang menjawab pertanyaan? Devi nanti menjawab pertanyaan ya. Ya. Kalau yang membuka berarti nanti ditutupnya juga. Ya. Kelompok 4, siapa yang mau membuka presentasinya? Ya, Pak. Ya, yang membacakan soal nomor 4? Cantika. Cantika siap membacakan soal nomor 4. Yang menjawab Cantika juga menjawab soalnya. Yang jawabnya Rohib. Rohib, ya. Kelompok 1 sudah disiapkan untuk yang membuka presentasinya. Siapa? Ya, Julaiha seperti biasa yang membacakan soal nomor 1 dan jawabannya. Teguh, Pak. Ya, Teguh. Nanti jawabannya Rian yang menjawab pertanyaan. Ya. Oke. Baik ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari jawaban kami. Perkenalkan, nama saya Julaiha. Nama saya Teguh. Nama saya Muhammad Rian. Nomor 1, pertanyaan akan dibacakan oleh Teguh. 1. Setelah melihat video, bagan dan materi aja, uraikan pengertian PBX menurut bahasa kamu. Jawabannya adalah PBX adalah penyedia layanan telepon yang melayani pertukaran telepon antar pegawai di dalam suatu perusahaan. Barangkali dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Oh iya, kelompok 2 sebentar. Ya, silakan. Bisa berdiri kelompok. Ya. Apakah PBX ini membutuhkan internet? Apakah PBX membutuhkan koneksi internet? Ya, silakan dijawab. PBX tidak menggunakan koneksi internet. Sementara yang membutuhkan koneksi internet adalah IP PBX. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan hasil jawaban kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dikri. Nama saya Nadine Hidayah. Dan saya Diana. Untuk nomor 2 dibacakan oleh Nadine. Menghubungkan antara telepon pengguna dengan telepon yang dituju dan memastikan jaringan telepon tidak sibuk. Menjaga koneksi atau sambungan selama menggunakan telepon. Mematikan hubungan telepon sesuai dengan perintah pengguna telepon. Untuk kelompok lain, apakah ada pertanyaan?
Saya ingin bertanya, apakah fungsi PBX sama dengan server pada VoIP? Apakah fungsi IP PBX sama dengan server pada VoIP? Ya, jawabannya sama. Jadi PBX itu adalah server untuk telepon biasa, sementara server pada VoIP menggunakan IP PBX. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ya, berikan semangat untuk kelompok 3 juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Rita Puspitasari, rekan saya ada Devi, Gunawan, sama Irfan. Ya. Kami akan membacakan nomor 3. PBX konvensional hanya bisa menggunakan kabel sebagai media penghubung antar perangkatnya, sehingga untuk perangkat yang bisa dilayani oleh PBX masih terbatas pada telepon dan fax saja. Sementara pada IP PBX, media penghubungnya bisa menggunakan kabel dan wireless, sehingga perangkat yang bisa dilayani oleh IP PBX bisa lebih beragam seperti smartphone dan laptop. Apa perbedaan IP PBX dan PBX dari segi media penghubungnya? Nah, media penghubungnya, silakan. Saya akan menjawab dari kelompok 4 Ya. Di PBX menggunakan media penghubung kabel dan wireless, sementara PBX hanya bisa menggunakan kabel saja. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan kelompok 3. Ya, berikan semangat untuk kelompok 4. Ya. VoIP adalah IP PBX yang mampu mengakomodasi layanan VoIP melalui terminal IP phone atau softphone yang dipasang pada PC. Silakan kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Pak. Ya, silakan berdiri. Apakah fungsi software sama dengan fungsi IP PBX? Saya Sulaiman izin menjawab pertanyaan dari Teguh kelompok 1. Ya, fungsinya sama dengan IP PBX. IP PBX sama saja fungsinya dengan software, hanya saja penyebutannya yang beda. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ya. Jadi Bapak mau tahu sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi kali ini. Kerjakan dengan baik ya, dengan teliti. Isi namanya, ya, nama dan juga kelasnya. 2, 3, 4. Ya. Oke. Ya. Sudah dapat semua soal tes formatifnya? Ya. Silakan dikerjakan. Ada 5 soal. Bapak ucapkan terima kasih. Di sini Bapak lihat hasilnya cukup baik semuanya. Bapak bagikan dulu Devi, Rohib, Alfirhan. Sudah lihat hasil tesnya semuanya? Ya. Coba Bapak mau tahu siapa yang betul semua dapat nilai 100? Ya, hampir semuanya ya. Oke, bagus sekali. Yang dapat nilai 90 ada? 1, 2, ya. Tidak masalah ya. 90 itu masih di atas KKM. Ya, ada 2 orang. Yang nilai 80 ada 80? 80? Nggak ada ya. 70? Ya, berarti nilai terendahnya 90, 2 orang ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Kesimpulannya adalah IP PBX itu sama dengan soft switch, penyebutannya aja yang beda, Pak. Ya, terima kasih. Kelompok 4 sudah memberikan kesimpulan bahwa IP PBX itu sama dengan server software ya. Hanya perbedaannya di penyebutannya saja. Tepuk tangan untuk kelompok 4. PBX adalah penyedia layanan telepon yang melayani pertukaran telepon antar pegawai di dalam suatu perusahaan dan menjadi penghubung antara telepon dari publik ke telepon perusahaan atau jaringan telepon dari perusahaan ke anak perusahaan lainnya di area yang lebih luas. Ya, itu
pengertian dari PBX ya disampaikan oleh kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Untuk materi kita hari ini Bapak anggap semuanya sudah memahaminya. Bapak ingatkan untuk besok kita ada praktek ya. Bapak pastikan, Bapak janji, Bapak yakin besok prakteknya akan lebih menyenangkan ya, akan lebih beda karena kita prakteknya langsung dengan smartphone kita masing-masing ya. Maka untuk itu Bapak minta besok kalian menyiapkan smartphone-nya ya. Nggak perlu koneksi internet, kalian cukup download Zoiper ya. Kalian download Zoiper, usahakan yang resmi dari Play Store. Nanti masing-masing kelompok diminta untuk mendaftarkan handphonenya masing-masing di server tersebut. Kemudian nanti setelah terdaftar di servernya, kalian setting di handphonenya menggunakan Zoiper, aplikasi Zoipernya masing-masing. Ya, cukup jelas? Bisa dipahami ya? Oke, untuk menutup materi kita pada pertemuan kita pada hari ini, Bapak minta Sulaiman lagi untuk memimpin doa. Silakan Sulaiman. Alangkah baiknya setelah menyelesaikan pelajaran kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih untuk hari ini kalian semuanya luar biasa bisa memahami materi kita hari ini dengan baik dan mudah-mudahan besok sesuai dengan harapan Bapak semuanya bisa membawa smartphone-nya, merasakan gimana caranya membuat server VoIP dengan mempraktekannya dengan handphonenya masing-masing. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan bisa bermanfaat materi kita hari ini. Bapak tutup, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.